Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk mahasiswa semuanya. Bertemu kembali kita pada mata kuliah Indo Interpretation. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topik interpreter competencies, strategies, and effort. Jadi apa saja kompetensi yang perlu atau yang wajib dipersiapkan oleh seorang interpreter, apa saja strategi-strategi yang harus dia kuasai, serta usaha apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga dirinya agar tampil terbaik dalam proses interpretingnya. Oke? Semoga rekan semuanya masih diberikan kesehatan, kekuatan agar dapat belajar dengan baik pada hari ini. Jadi sebenarnya kompetensi itu apa saja yang harus dipersiapkan oleh si interpreter. Oke, jadi ada beberapa bagian ya kompetensi yang harus dia persiapkan agar dirinya bisa menjadi seorang interpreter dengan penampilan yang terbaik ya. Jadi yang pertama itu ada namanya kognitif ya. Kognitif itu artinya sama dengan kemampuan ya, otaknya ya, kognitif. Apa yang harus dia kuasai? Native language. Jadi native language dari dirinya siapa ya? Native language dari bahasa yang dia sendiri kuasai. Ataupun nanti misalnya native language dari negara lain. Kalau dia memang terbiasa tinggal di negara lain seperti itu. Tapi paling tidak dia harus menguasai native language, bahasa dari dirinya dulu. Oke, misalnya seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, maka kuasai dulu bahasa Indonesianya. Karena untuk menguasai bahasa Inggris, itu harus modalnya dari bahasa Indonesia dulu. Gitu ya. Karena kemampuan berbahasa itu sebenarnya hampir sama. Bahasa itu hanya alat saja berbeda nanti untuk proses komunikasinya. Jadi dia harus memahami dulu bahasa ibunya. Ya, setelah dia kuasai bahasa ibunya, baru dia nanti harus menguasai bahasa asing. Bahasa asing itulah nanti apakah bahasa Inggris, bahasa Jepang, Mandarin gitu ya. Silakan dia kuasai mana yang terbaik, yang cocok pada dirinya. Kalau seorang interpreter itu sebenarnya ya kita bagus menguasai banyak bahasa. Tapi kalau tidak mampu ya sudah cukup satu saja, gimana lagi ya. Kuasailah bahasa yang satu itu sehingga kita memang ahli pada bahasa itu. Selanjutnya intercultural. Untuk pada intercultural ini kita menguasai budaya-budayanya. Jadi kita kuasai budaya dari bahasa native kita sendiri. Budaya misalnya bahasa Indonesia, kita kuasai budayanya seperti apa. Nanti kalau kita misalnya menjadi interpreter dalam bahasa Inggris, tentu kita harus menguasai budaya bahasa Inggris itu seperti apa dia. Inggris Amerika seperti apa, Inggris seperti apa, Inggris Australia seperti apa. Itu yang harus kita kuasai dalam proses interkultural seperti itu. Jadi keberagaman budaya dari setiap bahasa itu harus kita pahami, karena dengan budaya itulah nanti dia akan mempengaruhi dari bahasa yang akan kita gunakan. Selanjutnya adalah general knowledge. General knowledge artinya ilmu-ilmu umum yang harus kita kuasai ya. Jadi kita tidak hanya menguasai ilmu-ilmu yang yang biasa kita lakukan dalam proses bahasa atau interpretasi, kita juga menguasai ilmu-ilmu umum ya. Misalnya seperti bagaimana cara membuka pidato gitu ya, atau cara menggunakan mikrofon. Jadi atau bagaimana cara hal-hal teknis lainnya itu bisa juga kita kuasai ya, atau hal umum apa gitu. Karena bahwasanya tidak semuanya bisa di-cover oleh orang lain. Kadang-kadang kita juga harus menguasai ilmu-ilmu yang standar yang kita bisa gunakan sehari-hari.
seperti sopan santun gitu ya, cara berpakaian. Nah, itu kan ilmu-ilmu umum ya. Cara berhias diri gitu ya, kalau perempuan kita, kalau laki-laki bagaimana cara membuat penampilan kita tuh menarik ya. Itulah kira-kira ilmu-ilmu umum yang standar yang harus kita kuasai juga. Di samping ilmu khusus kita pada bagian interpretasi seperti itu. Selanjutnya ada non-kognitif. Nah, jadi non-kognitif ini yang bukan berasal dari otak kita. Nah, ini lebih kepada yang pertama word fluency. Jadi kelancaran dalam berkata atau bertutur kata. Nah, jadi jangan kita sampai kata-kata kita itu patah-patah dia. Tidak bisa kita menyampaikan dengan baik apa yang kita sampaikan, tidak jelas ya. Jadi kelancaran dalam berbahasa berkata itu penting, dia harus kita kuasai dengan baik. Selanjutnya adalah verbal comprehension. Jadi bagaimana kita memahami dari apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita itu. Jadi bagaimana verbal mereka, cara menyampaikannya bagaimana. Setelah kita memahami apa yang mereka sampaikan, kita sampaikan lagi nanti dalam bahasa yang kita tuju dengan narasumber kita itu. Jadi kita harus memahami kedua belah pihak dari tutur kata, dari ucapan verbal yang digunakan atau disampaikan oleh kedua pembicara tersebut. Jadi harus kita pahami ya. Baru kita terjemahkan kembali. Selanjutnya adalah reasoning. Reasoning ini kita maksudnya bagaimana cara mengungkapkannya gitu ya. Jadi bisa saja misalnya si narasumber kita itu dia kurang pas dalam menyebutkan misalnya urutan-urutannya gitu ya, agak terbalik-balik dia dalam menyampaikan penyusunan informasi, maka kita lah nanti sebagai seorang interpreter itu menyusun informasinya itu. Jadi kita menyusun kembali informasi sesuai dengan tata bahasa yang dituju oleh bahasa target tersebut. Nah, jadi bagaimana cara kita memberikan suatu merangkai suatu informasi yang jelas, yang tepat, sehingga lawan bicara dari narasumber kita itu mudah memahaminya. Nah, itu maksudnya reasoning itu ya. Bagaimana cara menyusun informasi sehingga narasumber tersebut bisa paham dia. Nah, karena wajar saja dalam proses pembicaraan ini kan orang berbicara ya, kadang-kadang kita tidak tahu entah mana subjek, verbnya, objeknya kita jelas. Maka kita lah sebagai seorang interpreter itu memberikan suatu urutan yang jelas, sehingga mudah narasumber lain memahami apa yang disampaikan oleh si narasumber tersebut. Selanjutnya adalah memori nih. Bagaimana cara kita bisa memiliki kemampuan daya ingat ya. Nah, jadi seorang interpreter itu dia harus memiliki kemampuan daya ingat, tidak boleh pelupa ya. Kalau pelupa kacau dia sebagai seorang interpreter ya, baru diucapkan 2 kata, 3 kata udah lupa dia. Nah, tidak bisa kita tanya kembali. Excuse me, can you repeat again? Nah, gitu-gitu terus malas orang jadinya. Jadi kita sebagai seorang interpreter itu harus memahami dengan baik, harus bisa mengingat dengan baik ya apa yang dimaksudkan orang itu. Itu sebabnya dia hanya 2-3 kalimat saja. Setelah itu kita terjemahkan gitu ya. Nah, kita lakukan proses interpretasi. Supaya apa? Supaya kita tidak lupa untuk itu. Tapi kalau seandainya sekali boleh kita minta mengulang, misalnya kita tidak paham dengan apa dikatakannya atau ingin mengkonfirmasi kembali, silahkan saja untuk itu ya, tapi jangan terlalu sering, oke? Selanjutnya adalah perceptual speech. Jadi bagaimana cara mengatur tempo dari pengucapannya ya. Jadi bagaimana cara kita mengatur
tone kita, nada kita, ya, mood kita, speed kita dalam bicara supaya orang paham keduanya dengan apa yang kita sampaikan. Speed ini begitu penting agar informasi yang ingin disampaikan itu didapatkan oleh narasumber tersebut. Jadi bukan berapa kencang kita mentang-mentang kita paham dengan kedua bahasa tersebut terus kita kencang-kencang dalam berbicara, itu tidak bisa juga seperti itu, karena yang harus kita berikan pemahaman adalah narasumber kita. Jadi itu sebabnya speednya itu hanya level moderate saja, level sedang, ya, yang standar, sehingga narasumber kita tidak bosan dan juga dia paham dengan apa yang kita sampaikan. Jadi kita harus menjaga speed kita dalam berbicara. Begitu juga nanti dengan narasumber itu kita melakukan proses briefingnya, ya. Kita sampaikan ke mereka bahwasanya ini hanya 2-3 kalimat. Tolong berbicaranya speednya dijaga. Seperti itulah kira-kira. Kita berikan briefing kepada narasumber kita itu juga. Jadi di samping diri kita memahami speed yang ada, narasumber juga harus paham dengan speed seperti itu agar proses komunikasi tidak ada yang miss. Kira ya. Oke. Selanjutnya yang perlu kita pertimbangkan sebagai seorang interpreter itu adalah motivasi, ya, stamina. Jadi bagaimana kita membentuk motivasi diri, keyakinan diri bahwasanya ini merupakan suatu pekerjaan yang terbaik. Itu sebabnya kita harus yang pertama tuh menjaga stamina kita. Jadi seorang interpreter itu tidak boleh badannya letih, lelah gitu, ya, capek, tidak bisa seperti itu. Kadang-kadang itu kita live misalnya 2-3 jam gitu, ya, itu sungguh capek kita sebenarnya, ya. Tapi dengan badan yang sehat, dengan stamina yang sehat, penampilan dalam 2-3 jam itu mungkin bisa rasanya biasa saja gitu, ya. Tapi kalau kita yang sering sakit-sakitan atau bermasalah, maka stamina itu dia akan masalah ketika tampil. Kan tidak mungkin juga misalnya kita lagi bicara terus dengan narasumber terus si interpreternya lagi flu gitu, ya, atau dia sakit, kan tidak mungkin itu terjadi proses interpretasi, ya. Itu sebabnya dia harus menjaga dirinya itu agar berpenampilan yang terbaik, makanan yang sehat gitu, ya, supaya pekerjaannya aman dan lancar seperti itu. Determination itu maksudnya adalah bagaimana dia bisa menjaga mood atau dirinya itu memiliki tujuan yang jelas. Kalau kita sudah memilih untuk menjadi seorang interpreter, ya sudah, ya, jangan berpikir aneh-aneh lagi tentang pekerjaan. Jadi determination itu artinya ketetapan hati, ya. Jadi sudah yakin dia bahwasanya interpreter ini akan membuat dirinya sukses, gitu, ya. Jadi tidak ada lagi pindah-pindah ilmu, ya, pindah-pindah job karena rasanya kurang pas seperti itu, ya, kurang tepat. Itu yang harus kita pertimbangkan sebagai seorang interpreter. Jadi ketetapan hati, karena kalau kita bekerja dengan kondisi yang lelah, letih atau malas-malasan, tidak mood, itu juga bermasalah. Itu soalnya seorang interpreter itu dia harus tampil dengan kreatif dan optimis pada dirinya itu, sehingga tidak ada permasalahan dirinya ketika tampil seperti itu. Dan juga ada self management. Pada self management ini manajemen diri, ya. Dia harus konsentrasi, itu sebelum tadi. Jadi bagaimana dia mengatur dirinya itu agar tidak terpecah konsentrasinya. Jadi konsentrasinya itu sungguh sangat terbaik gitu, ya. Memang fokus kepada narasumber seperti itu. Jadi kondisi badan itu dijaga, ya. Mulai dari telinga kita gitu, ya, untuk mendengar. Setelah itu kemampuan otak kita, ya, harus banyak belajar agar pemahaman kita itu dia menjadi yang terbaik seperti itu. Selanjutnya ada stress resistant. Bagaimana seorang interpreter itu bisa mengatur nanti dia stresnya. Wajar saja dalam pekerjaan ini dia akan stres berat karena dia akan lama dalam berbicara, mungkin topiknya susah gitu, ya.
mungkin ketidaknyamanan juga misalnya ya, itu harus dia pahami dengan baik. Bagaimana cara stres itu bisa dikontrol menjadi hal yang positif, jangan menjadi yang negatif ya. Harus menjadi positif sisinya itu. Jadi dengan pola pikir yang positif dan optimis, maka stres itu biasanya dia akan berkurang ya. Itu sebabnya kita harus mempersiapkan diri kita sebelum tampil, dan ketika tampil itu apa saja syarat yang harus kita penuhi. Penuhi itu jangan sampai ada yang salah untuk itu. Selanjutnya ada personality. Nah, dalam personality itu kita harus menjadi orang yang flexibility ya. Fleksibel itu dia adjust, bisa kita sesuaikan di mana-mana ya. Ya nanti dalam proses interpretasi ini mungkin saja ada waktu yang mungkin fleksibel ya. Misalnya berlangsung dia 3 jam dari 2 jam gitu ya. Kadang-kadang tempatnya harus dipindah pula, jadi harus sesuaikan dia. Jadi kita harus menerima kondisi seperti itu. Ya, jadi fleksibel, bisa di mana saja sesuai dengan aturan-aturan yang ada seperti itu ya. Jadi jangan kita memaksakan diri kita dengan aturan seperti itu. Jadi yang jelas kita memang wajib menyampaikan apa saja komponen-komponen yang harus dipersiapkan oleh si panitia ya, atau yang punya hajatan untuk itu. Nah, kita mengerjakan yang bagian kita juga, gitu ya. Jadi fleksibel. Nah, kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Selanjutnya adalah ability to communicate. Ini pasti ya, bagaimana cara seseorang itu mampu untuk berkomunikasi. Nah, mungkin enggak lah ya. Self confidence. Self confidence ini artinya percaya diri. Harus dia optimis pada dirinya. Dia harus misalnya tidak boleh lagi cemasnya yang berlebihan gitu ya. Cemas itu boleh tapi dia standar saja. Nah, jangan sampai cemas itu berlebihan sehingga merusak semua penampilan kita ya. Dan narasumber kita tentu marah juga gitu, kalau kita bukan tidak pede ya. Banyak sekali beban yang ada pada diri kita, itu mereka merasa pula untuk itu. Jadi kita harus percaya diri untuk itu ya. Selanjutnya ability to work in teams, ini penting. Seorang interpreter itu dia tidak bekerja dengan dirinya sendiri, dia membutuhkan orang lain dan dia juga butuh pimpinannya untuk itu. Maka sebab itu dia harus mampu mengatur kegiatan-kegiatannya ya, baik secara individu maupun secara grup. Nah, jadi dengan grup itu nanti bagaimana cara kita bersosialisasi, bagaimana cara kita mengembangkan diri ya, karena itu penting sekali. Tidak mungkin dia manusia itu hidup sendiri ya, dia harus mampu bekerjasama ataupun bekerja dengan orang lain seperti itu. Jadi kemampuan sosialisasi gitu ya, itu penting sekali dalam proses interpreternya. Oke, nah selanjutnya apa saja strategi-strategi ya yang harus dipersiapkan oleh seorang interpreter itu. Yang pertama itulah skill based strategies. Jadi memang strategi-strategi yang berbasis skill, misalnya kemampuan berbicara gitu ya, kemampuan dalam pemahaman yang terbaik ya gitu ya, comprehension skill contohnya ya. Nah, jadi bagaimana cara kita menangkap apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh orang lain itu ya. Nah, skill berbicara, skill untuk memimpin. Nah, jadi itu penting ya. Skill-skill seperti itu perlu kita kuasai dengan baik ya. Jadi strategi-strategi yang berbasis skill atau keahlian, akhirnya apa saja yang dibutuhkan dalam proses penampilan, nah itu harus kita kuasai. Selanjutnya ada emergency based strategies, artinya kalau seandainya terjadi ada permasalahan, bagaimana strategi kita untuk mengantisipasi masalahnya. Kita tidak boleh panikan. Nah, kita harus mampu bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut ya. Misalnya mungkin saja mikrofonnya mati gitu ya. Atau misalnya
terjadi mati lampu gitu ya, ataupun penampilan kurang tepat. Nah, bagaimana cara kita mengatasi dengan masalah ini dengan tidak panik? Apa yang harus kita lakukan? Itu sebutnya dengan emergency based strategies. Jadi strategi-strategi apa saja yang harus kita kuasai ketika bahaya ataupun hal darurat itu terjadi. Harus kita matangkan diri kita nanti itu ya. Selanjutnya adalah production strategies. Jadi bagaimana sebuah kata kalimat itu disampaikan oleh kedua pembicara kita. Jadi bagaimana cara seorang interpreter itu menyusun kata, menyusun frase sehingga menjadi kalimat yang tepat atau yang baik yang bisa dipahami oleh si lawan bicara kita. Jadi dengan paham dia dengan apa yang kita sampaikan, maka proses interpretasi itu sungguh enak sekali ya. Jadi bagaimana cara mengungkapkannya? Itu production dari strategis ya. Itu harus kita pahami juga ya. Itu sebabnya kalau kita seorang interpreter itu harus menjaga badan ya. Jangan biarkan hal aneh. Misalnya kalau dia seorang sumbing itu nggak bisa dia menjadi seorang interpreter. Kalau misalnya lidahnya juga pendek, itu nanti ada huruf-huruf yang hilang seperti itu ya. Jadi itu harus dikuasai dengan baik ya. Jadi production itu bagaimana cara menghasilkan sebuah informasi yang tepat ya dan akurat kepada narasumber. Selanjutnya adalah knowledge based strategies, jadi ilmu pengetahuan, jadi tentang budaya gitu ya, tentang orang ya, itu harus dikuasai dengan baik. Jadi ketika misalnya kita mendapatkan tamu dari Amerika, maka ilmu dari Amerika itu apa saja, itu yang harus kita kuasai. Apa ilmu terbaru di sana, apa informasi terbaru yang ada di sana, itu yang akan kita sampaikan dengan baik ya. Karena seorang itu bicara pasti dia akan berhubungan dengan budayanya itu, dia akan berhubungan dengan tingkat keilmuan mereka ya. Itu yang harus kita pahami dengan baik. Selanjutnya ada comprehension strategies, jadi strategi dalam memahami ya. Bagaimana cara kita meminta mengulang seperti itu ya, agar narasumber kita tidak merasa bosan gitu ya. Jadi dia senang dengan informasi yang kita sampaikan ataupun senang dengan cara kita untuk mengkonfirmasi. Jadi tidak boleh kita misalnya repeat again, itu dalam 10 kali repeat again marah dia. Jadi harus kita pahami comprehension strategis kita itu bagaimana caranya. Dalam proses interpretasi kita sudah dibantu dengan aturan. Jadi kita hanya 2-3 menit saja. Itu pun kita harus menyusun dia kata, frase sehingga kalimatnya itu bisa diterima dengan baik dan tepat oleh seorang narasumbernya. Jadi harus paham dia dengan teks yang disampaikan ya. Itu namanya comprehension, pemahaman ya. Dengan adanya strategi seperti ini, seorang interpreter itu dia akan menghasilkan suatu pengucapan yang lancar, yang spontan dan hasilnya yang natural. Jadi memang apa adanya ya, seperti memang asli dia sebagai penutur asli dari bahasa tersebut. Jadi tidak ada permasalahan dalam proses pengucapan. Seperti itu ya. Oke. Dan ini topik kita yang terakhir tentang interpreter effort. Jadi bagaimana usaha ataupun apa saja usaha yang harus dilakukan oleh seorang interpreter. Yang pertama itu adalah listening and analysis effort. Jadi bagaimana dia memahami, banyaklah latihan ya. Latihan mendengar itu penting ya. Berbagai macam orang itu bicara, banyak dialeknya, banyak aksennya, kadang-kadang kata-katanya sulit gitu ya. Bagaimana cara kita bisa menangkap apa yang disampaikan, seperti itu namanya listening ya. Nah, analysis effort itu bagaimana cara menyusunnya. Jadi kalau sudah kita pahami informasinya, bagaimana cara menyusunnya lagi sehingga informasi itu bisa disampaikan dengan baik. Kita analisis dia. Mana subjek, verbnya, itu kata kerja berapa, itu harus kita hafal dengan baik seperti itu ya.
Selanjutnya adalah memory effort. Nah, ini sebagaimana kita bahas tadi, jadi bagaimana usaha kita untuk meningkatkan kemampuan daya ingat kita atas permasalahan ataupun kejadian ataupun program yang akan berlangsung seperti itu ya. Memori kita itu harus banyak ya, jangan terbatas ya. Jadi harus kita upgrade diri kita ya. Sama lah seperti handphone kan, kalau memorinya hanya dua itu kan RAM-nya RAM 2 ya, tentu tegang handphonenya ya. Jadi harus banyak dia. Misalnya seperti 6 itu kan nggak tenang prosesornya dalam bekerja gitu ya. Jadi memori itu harus kita tingkatkan. Dan seringlah bagi manusia sering membaca, sering melihat gitu ya, maka nanti dia akan paham dengan apa yang disampaikan. Selanjutnya production effort, ini sudah kita bahas juga tadi. Jadi bagaimana usaha dia dalam menyampaikan informasi itu kepada kliennya, sehingga kliennya dapat paham dengan apa yang disampaikan ya. Jadi bagaimana caranya dia bisa menghasilkan suatu informasi yang terbaik. Selanjutnya adalah coordination effort, artinya bagaimana dia bisa berkoordinasi dengan tim-tim lain baik secara individu ataupun secara kelompok atau tim, sehingga proses pengerjaan interpretasi itu dapat berlangsung ya. Ingat, ini adalah sebuah event ya, ketika kita bekerja dalam sebuah interpreter, karena ini pasti ada interpreter protokolnya, ada examiner protokolnya, belum lagi protokoler dari pejabat seperti itu. Jadi kita harus bisa mengatur bagaimana kondisi diri kita ya, tidak mungkin hanya kita yang difokuskan, karena banyak sekali pihak-pihak yang berkepentingan yang ada di sana. Sebabnya kita harus melakukan koordinasi untuk itu, sehingga kegiatan proses interpretasi dapat berjalan dengan baik. Oke, kira itu saya topik kita untuk hari ini. Semoga rekan semuanya dapat memahami dengan baik tentang interpreter, strategis, effort, dan kompetensi. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.